Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita akan meneruskan kajian surah Al-Ahqaf. Pada pertemuan yang lalu telah kita kaji bahwa kenapa kita harus berbakti hanya kepada Allah. Sekali lagi, berbakti hanya kepada Allah, karena Allah itu Al-Aziz, Allah juga Al-Hakim. Allah Al-Aziz itu artinya mengalahkan segala hal yang menyebabkan kita tidak butuh siapapun apapun kecuali kepada Allah. Allah juga Al-Hakim, sehingga kita mantap karena segala yang dilakukan Allah tidak akan menimbulkan kemadharatan sesuai dengan ilmu Allah. Maka kita berbakti kepada Allah. Yang tidak berbakti kepada Allah tapi kepada selain Allah, itu artinya menolak keajizan Allah, menolak kehakiman Allah. Mungkin karena menganggap berhala itu ajiz, berhala hakim. Nah, berhala kita sekarang bukan patung, bukan kayu, malah pimpinan kita, orang-orang yang kita anggap punya pengaruh. Mereka memiliki ajiz sehingga Allah dikalahkan. Mereka kita anggap cerdik pandai, termasuk dukun pakai kata ahli hikmah. Akhirnya kita kalahkan Allah. Nah, dari situ nanti turun yang akan kita bahas hari ini. Seperti kita berbakti kepada Allah, maka begitulah kita berbakti pada orang tua. Itulah yang akan kita bahas mulai sekarang dari ayat 15. Sebelum ayat 15, Allah menegaskan siapa yang berbakti kepada Allah, konsisten menganggap Allah itu Al-Aziz, konsisten menganggap Allah itu Al-Hakim, orang itu dapat predikat Al-Muhsinun. Jadi kalau ada pertanyaan siapa Al-Muhsinun itu, yaitu orang yang tidak memiliki rasa sedih terhadap masa lalunya, orang yang tidak memiliki rasa khawatir terhadap masa depannya,
sehingga mantap berbakti kepada Allah, karena Allah itu Al-Aziz, Allah itu Al-Hakim. Siapakah Al-Muhsinun? Al-Muhsinun adalah apa? Al-Muhsinun orang yang tidak memiliki rasa sedih terhadap masa lalunya dan tidak memiliki rasa khawatir pada masa depannya. La takhaf wa la tahzan, ya? Sehingga mantap berbakti kepada Allah, karena Allah itu Al-Aziz dan Al-Hakim. Al-Muhsinun kalau pakai skenario as-sabiqun as-sabiq, ashabul yamin, ashabus shimal, al-muhsinun itu as-sabiqun as-sabiq, sehingga tidak dibayang-bayangi persoalan hisab. Ada hadis ma huwal ihsan, itu berbeda dengan al-muhsin. Nanti juga berbeda dengan kata al-ihsan di ayat 15 yang wawassoinal insana biwalidayni, ya biwalidayni ihsan, itu berbeda. Jadi al-muhsinun tidak berarti orang yang berbuat ihsan. Nah, mari kita lanjutkan ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan, dan kata Allah kami wasiatkan. Wasiat itu pesan penting, sama dengan orang meninggalkan wasiat sebelum mati. Itu kan kita anggap penting, tapi ini lihat yang memberi wasiat Allah tidak ada matinya. Nah, terhadap wasiat orang yang sudah mati saja kita tidak berani melanggar. Kadang wasiatnya salah juga kita ikuti lagi. Masa iya wasiat dari Allah yang tidak pernah mati kita langgar? Apa wasiatnya? Yaitu biwalidayhi ihsan. Hanya saja yang menarik, ini wasiat bukan hanya kepada orang Islam, bukan hanya kepada orang mukmin, tapi al-insana, siapapun yang masih punya jiwa kemanusiaan. Pernah kita kaji pada waktu kita membahas surat Ar-Rahman, lafal al-insan menunjuk kepada 3 akar kata. Yang pertama yang berarti harmonis, yang kedua yang berarti mudah melupakan kesalahan orang, yang ketiga dinamik, bergerak terus sehingga tidak malas. Kalau 3-tiganya masih muncul, maka pasti orang itu berbuat baik pada orang tua. Maka berbakti kepada orang tua itu hampir seluruh agama sama. Bahkan yang tidak beragama juga sama. Pasti selama masih normal jiwa kemanusiaannya, memiliki kemampuan untuk berbakti kepada orang tua. Yang tidak beragama sekalipun sama. Yang berbahaya kita, sudah kita itu beriman,
bertakwa kepada Allah, gagal berbakti kepada orang tua. Ini yang berbahaya. Nah, karena faktanya semua manusia yang beragama dan tidak beragama sekalipun memiliki kebutuhannya sama fundament untuk memenuhi kebutuhan berbakti kepada orang tua, maka cara kita berbakti kepada orang tua harus berbeda dengan orang-orang yang kafir, dengan orang-orang yang tidak beragama. Cara membedakannya apa? Maka berbaktilah kita kepada orang tua menurut cara Al-Quran. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Allah telah menyampaikan pesan penting kepada seluruh manusia dari dulu sampai nanti kiamat, apapun jenisnya, jenis kelamin, jenis rasnya, bangsa manapun, agama apapun, agar kepada orang tua itu ihsanan. Kemarin ayat di surat apa itu ya? Kan kita mengenal ada dua. Ada al-khairat yang fasilitas surga. Ada al-hisan ya. Gitu kan? Istri waktu itu saya memberi contoh istri saya. Istri saya cantik dan mempesona. Cantik karena terlihat mancung, putih, dagunya terbelah. Nah, itu namanya khairat, berarti fisik. Tapi mempesona cuma saya yang terpesona, sehingga saya nggak punya saingan terhadap istri saya. Nah, itu karena sifatnya non fisik, menyenangkan saya. Orang lain belum tentu senang dengan istri saya. Ihsan itu sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita artikan gampang, wa wassaynal insana, Allah memberi pesan kepada seluruh manusia, apapun jenis, ras, agama, dimanapun tempatnya, zamannya kapanpun, tidak akan berubah agar menyenangkan orang tua. Ihsan membuat senang orang tua. Yang dimaksud kiai-kiai senajan gawe lara ati wis menang bae, sing penting wong tua senang. Itu namanya ihsan. Sehingga yang kita ajarkan ke murid tidak cukup mewakili kata menghormati. Kan sering kita bahasakan menghormati orang tua. Itu nggak cukup menurunkan derajat bobot agama kita. Nah, karena menyenangkan itu juga tidak cukup, maka ihsan kita terjemahkan berbakti kepada orang tua. Jadi ihsan tidak dalam konteks superlatif di sini, tapi ihsan yaitu dalam pengertian berbakti yang membuat orang tua senang. Seperti orang tua itu nggak mau dikritik, ya udah diam aja lah. Orang tua juga nggak mau ditegur, udah diam aja. Orang tua nggak mau mengalah, yus ngelek lah. Ini bukan soal benar dan salah, soal gawe beberak doang. Beberak apa ya? Ini gawe senang, nyenang. Ya bahasa kitanya nyenang ya. Nggak cukup, pokoknya nggak harus senang. Karena nanti ini menarik, ini akan berbahaya kepada ibadah kita.
Nah dari sini ini bikin senang, apa bahasa Indonesianya? Membuat senang. Membuat senang ini untuk semua agama. Begitu kita pindah ke kita, orang Islam, tidak membuat senang lagi, membuat puas. Ya. Membuat puas itu ridho, yaitu ridho. Maka ketemulah hadis ridho Allah fi ridho walidain. Ketemunya di situ. Jadi semua agama kan sama, pengen membuat senang orang tuanya. Tapi kita tidak cukup membuat senang, membuat puas. Sekarang begini, Allah ridho kepada kita. Apa yang bisa kita terjemahkan? Allah ridho pada kita. Sholat ibu Neng pada saat dipuntun tuh diberi nilainya 7. Lulus nggak? Lulus. Allah puas nggak? Atau Bu Nengnya puas nggak dikasih nilai 7? Nggak, tapi udah lulus. Bu Neng puasnya kalau excellent 9,5 kan? Puas itu excellent. Jadi Allah tuh qabila, menerima ibadah kita ini. Senajan bejot ya, senajan nilainya 7, 6, semua diterima. Jangankan yang ini, yang bertobat minta maaf aja diterima, apalagi ibadah yang jelek. Tapi Allah nggak ridho, nggak merasa puas. Nah orang tua kita juga begitu. Kadang-kadang kita seperti ngeleh, tapi orang tua nggak puas karena agama kita nggak ngajarkan munafik, agama kita nggak ngajarkan berbohong. Jadi harus tulus kita membuat senang orang tua. Tulus membuat senang orang tua itu disebut puas. Namanya memberi orang tua ridho. Sekarang kita buka hadisnya. Ridho Allah. Gimana itu hadisnya? Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Jangan dipahami Allah itu di belakang orang tua, jangan. Salah. Allah itu otoritas yang tidak dibandingkan. Jangan punya pikiran Allah maha orang tua. Itu keliru, sama sekali keliru. Yang benar, percuma ibadah, sholat selama orang tua sedang marah. Itu maksudnya. Kita bikin marah orang tua, buat apa sholat? Bahwa Allahnya lagi nggak ridho. Itu maksudnya begitu. Nggak jalan puntun dari Allah, ini buat apa? Tapi mungkin sholat kita diterima, tapi nggak pernah excellent, nggak pernah ridho. Ridho Allah pada ridho walidain. Kita akan mencapai derajat keistimewaan ibadah ketika kita mampu membuat Allah puas karena kita membuat senang secara maksimal pada orang tua. Kalaupun tuh nilai ibadah kita pengen stabil excellent, jangan buat masalah dengan orang tua. Itu maksudnya seperti itu. Hamalathu ummuhu. Allah menjelaskan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua untuk seluruh manusia. Hamalathu, bayangkan kata Allah. Hamalathu kurhan. Ada karhan, ada kurhan. Sama dari kariha, yakrohu, bisa kurhan, bisa karhan.
Ini kan masdarnya dua, ada kariha yakrahu. Masdarnya dua. Ya ada Pak Supriyadi, ada itu. Ada karhan, ada kurhan. Di sini kurhan ya. Kalau karhan berat tapi bikin gak senang. Contoh, disuruh push up oleh petugas gugus tugas karena ketangkep razia masker. Disuruh push up, hukuman sosial. Senang nggak? Nggak senang kan, manyun kan? Nah itu namanya karhan. Berat, akhirnya push up 10 kali. Tambah lagi tambah berat, tapi semakin tersiksa karena tidak senang. Itu namanya karhan. Kalau kurhan, kendati pun berat, senang. Menyusui itu siapa yang bilang nggak berat? Berat, tapi senang orang tua. Hamil itu berat, tapi senang orang tua. Kurhan. Ya. Ada karhan, ada kurhan. Kurhan itu berat tapi senang. Yang mau dilihat beratnya apa senangnya? Senangnya. Itu disebut ridho. Berat hamil itu, tapi orang tua senang. Pada titik itulah kita wajib berbakti pada orang tua. Karena apa? Orang tua nggak ada yang bisa menolak. Maaf Allah, memang saya istrinya, tapi saya nggak mau hamil, nggak bisa. Yang bisa dipilah hanya dua, ada yang senang, ada yang tidak senang. Maka kita berbakti kepada orang tua karena senang mengelola kehamilan dan cabang bayinya kita. Kita juga berbakti kepada orang tua karena orang tua kurhan, senang ketika menyusui kita. Tapi banyak orang yang senang menyusui, maka pakai botol. Apa bisa menghindari menyusui? Gak bisa. Jadi jangan, gimana ya, biasanya kan ustadznya begini ya, bayangkan Kut, hamil itu berat, bukan itunya titiknya, kurhannya ya. Lalamun mekonon mah kalau begitu nggak adil buat bapak-bapak, karena bapak-bapak nggak diberi challenge untuk hamil. Bapak-bapak tidak diberi tantangan untuk menyusui. Tapi Allah maha bijak, ilmunya mencakup segala hal, dijamin panas tidak kurhan. Untuk hamil dan menyusui itu pasti karhan ketemu. Sehingga kalau diberi beban hamil dan menyusui, nggak perlu berbakti anak pada orang tua yang disebut bapak karena gagal kurhan. Tapi secara normal ibu-ibu pasti kurhan, senang mengelola kehamilan itu, senang juga menyusui. Ustadz, berarti kalau orang tua kita ngedot perlu berbakti? Nggak begitu. Itu faktanya seperti itu. Kan masa saya tanya, Bu, bengi kita ngedot apa? Kok ditipakan yang bibi wongnya. Hamalathu ummuhu kurhan. Karena ibu kita itu hamil, walaupun berat tapi senang, maka kita berbakti pada orang tua. Wa wada'athu kurhan, juga menyusui ibu kita itu berat tapi senang, maka kita berbakti pada orang tua. Wa hamluhu wa fisaluhu, kalkulasinya kata Allah, hamil dan menyusui itu 30 bulan. Jadi rentang waktu kurhannya itu 30 bulan. Kalau pakai teori di surat apa itu? Masa menyusui 24 bulan. Ya.
Ya Kamila ini kan udah 4 bulan. Berarti 30 dikurangi 4 likur berapa? 6 bulan. Maka masa kehamilan untuk prematur paling rendah menurut Allah 6 bulan. Masa kehamilan untuk prematur menurut Allah 6 bulan. Paham? Hatta idza balagha asyuddahu, sampai kemudian diri kita ini kenapa harus berbakti kepada orang tua? Maka orang tua mengasuh kita asyuddahu sampai usia kita matang. Berbeda-beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 18 itu asyuddah. Ada yang mengatakan 36 itu asyuddah. Ada yang mengatakan 40 itu asyuddah. Pokoknya mateng belah meru jeruk kecut jeruk manis lah. Wa balagha arba'ina sanatan, sampai usia kita itu 40 tahun. Puncak berbaktinya adalah qala. Nah ini nih puncak berbakti. Qala, maka kita berdoa pada Allah. Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, berilah kemampuan kepadaku, an ashkura ni'mataka, titik, yaitu untuk mensyukuri nikmatmu karena telah memberikan orang tua yang kurhan sejak hamalathu wa fisaluhu sampai balagha asyuddahu. Kesimpulannya, berbaktilah kepada orang tua sebagai tanda syukur. Tuh ya, berbaktilah kepada orang tua sebagai tanda syukur. Apa nikmat yang harus disyukuri? Yaitu allati an'amta, yaitu nikmat yang telah engkau berikan alayya, padaku, wa ala walidayya, dan nikmat membuat orang tua saya normal sehingga kurhan pada waktu hamil, sehingga kurhan pada waktu menyusui, dan merawat kita sampai balagha asyuddah. Bayangkan tuh nikmatnya. Nikmat kepada orang tua kita dibikin normal, kita gak dibuang di tong sampah. Kan ada yang gak beruntung dibuang di tong sampah. Ada yang tidak beruntung dititipkan ke profesional menyusui. Ada yang tidak beruntung keburu meninggal ibu kita. Nah, kita masih hidup. Nabi mengecam, laknat kalau ada di antara kita ada orang tuanya masih hidup nggak ketemu jalan ke surga. Ya, kita akan dilaknat. Dilaknat itu artinya masuk neraka tapi dengan cara yang hina. Artinya menurut Nabi, orang tua itu jalan ke surga. Selama belum mati maka jalan ke surga terbuka. Kalau sudah mati, jalan surganya harus cari di luar jalan orang tua. Kan digelati negatif kok. Sedekah, wakaf, mau perang Badar nggak ada, perang Uhud nggak ada, demo belum tentu jadi jihad. Jadi selama orang tua masih hidup, itulah jalan pintu ke surga. Kalau orang tua keburu mati, jalan pintu surga spesial itu tertutup. Kita harus kreatif bikin jalan surga baru.
ternyata kita belum divonis ahli surga, dilaknat oleh Allah. Nah, maka kita bertobat, ya Allah, kelipi mati di petuang Tuhan, sirani di jendel. Nah, kata-kata jendel itu nanti ada di belakang. Yaitu kenapa disebut bodoh, tidak mampu memanfaatkan momentum. Wa an amala sholihan, dan ya Allah, auzi'ni, berikan juga kepadaku kemampuan an amala, untuk mampu mendayagunakan amal sholihan secara tepat, tardohu, yang bikin Allah puas. Orang kafir juga berbuat baik pada orang tua, tapi berhenti di ihsan. Yang penting orang tuanya senang. Kita enggak. Kita pengen dipuntun oleh Allah, Allah puas. Itu perbedaannya. Mana itu tadi? Ada pasti ya? Ada membuat senang, ada membuat puas. Jadi an amala sholihan, ya Allah auzi'ni, berilah kemampuan padaku an amala, untuk mampu berdaya guna sholihan, mengerjakan amal yang tepat, yang engkau puas pada saat saya berbuat baik pada orang tua. Nah, yang bikin Allah puas itu apa? Tadi itu panduannya hadis tadi. Ridallah fi ridal walidain, dengan la'an Allah melaknat hambanya yang pada waktu orang tuanya masih hidup tidak bertemu jalan surga. Banyak ya. Wa aslih, dan berilah kemaslahatan li, kepadaku, fi durriyati, pada saat saya mengelola keturunan. Nah, sampai di situ memang kayak efek domino. Cara kita berbuat baik pada orang tua akan menjelma cara anak-anak kita bagaimana berbuat baik pada kita. Anak kita badung tidak jauh karena badungi kita nih wong tua. Nah, ternyata sudah diduga sampai seperti saya sekarang ini pun, kalau dibuat skala 1 sampai 10, paling cuma dapat 3 nilai kepuasan dari Allah dalam hal kompetensi berbuat baik pada orang tua itu. 7-nya ansong. Nah, bagaimana orang tua keburu meninggal? Kenapa sih Allah nggak diperpanjang orang tua saya? Terlambat sudah. Maka ini tubtu, ayo bertobat. Inilah bedanya. Ya sudahlah, sudah berlalu, nggak bisa. Oleh Allah disebut kesalahan. Oleh Allah disebut kesalahan. Memang puntunnya jelek. Kalau orang kafir, ya sudahlah, semuanya udah berakhir, nggak bisa. Nah, kesalahannya di mana yang disebut kesalahan? Apa karena nilainya cuma 3, yang 7 ansong? Apa kesalahannya? Karena tidak mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum Allah mencabut nyawa orang tua kita. Dan itu kesalahan. Wajib bertobat. Ini tubtu, ya Allah, kami bertobat ilaika padamu, wa inni minal muslimin. Terserah oleh Allah lah nilainya berapa baru. Nah, kata al-muslimin di sini tidak sama dengan al-muslimin kami orang Islam, bukan. Bislah terima apa Allah. Oh, memang telur doang, tapi ampun ya Allah ya. Minal muslimin. Saya terimalah. Memang saya hilaf. Kenapa pada waktu masih hidup saya cuma bisa mencapai nilai 3 yang diridhoi Allah, yang 7 standar. Nggak ada bedanya dengan orang kafir. Bahkan tidak ada bedanya dengan orang yang tidak memiliki agama dalam hal berbakti pada orang tua. Sekarang terlambat, saya mohon ampun ya Allah, dan saya ya terimalah walaupun 3. Nah, itu namanya minal muslimin. Sekali lagi kata al-muslimin, kami adalah orang Islam, bukan ya. Minal muslimin tislah. Adalah terima semuanya. Berapa yang kita perbaiki itu?
Banyak yang diperbaiki, biasanya ustadz-ustadz ngajar nih ya. Ulaikal ladina, mereka itulah. Siapa mereka itu? Ayo, siapa yang mereka itu? Orang yang pada usia 40 mampu menyadari berbakti kepada orang tua itu sebagai tanda syukur. Nah, jangan meninggal sebelum umur 40. Jangan. Karena ini ada fasilitas bagus. Nah, ini kita ini beruntung ya, umur 40 lewat, lalu kita menyadari saya harus berbuat baik pada orang tua dengan prinsip bersyukur. Tapi Allah, banyak kesalahan, ayo bertobat dan menyatakan diri pasrah. Ulaika, maka kita ini yang sekarang lebih dari 40 adalah alladzina naqtaqabbalu anhum, yang akan dikabul ahsana ma amilu, berapapun yang terbaik pernah kita berbakti pada orang tua. Wa natajawazu an sayyi'atihim, maka kesalahan-kesalahan pada orang tua lalu waktu berlalu karena orang tua meninggal itu akan diabaikan oleh Allah. Fi ashabil jannati, kita masuk surga dari pintu berbakti pada orang tua. Tadi Ustadz kan darinya 3, kan dia bertobat. Tuh, kan dia bertobat tadi. Ya. Jadi bertobat karena gagal memanfaatkan momen tuh. Wa'ada siki, ini janji Allah serius. Jangan gak percaya. Ini janji Allah yang benar. Alladzi kanu yu'adun, yang sudah dijanjikan oleh Allah sejak nabi-nabi terdahulu, tidak pernah berubah. Ada pintu surga yang disebut dengan pintu jalur khusus karena penghargaan Allah kita berbakti kepada orang tua. Ayo, siapa yang mau masuk surga dari pintu orang tua? Jangan meninggal dulu, orang tuanya bilang di WA. Kalau masih kurang kuat, puas berbuat baik pada orang tua, berbakti, suruh ayah kita punya istri lagi supaya 2 orang tua kita. Kan lebih banyak pintunya tuh. Saya, murid saya ini nggak ada varian ini, kemana? Sampai ayat 16 memang condong ke ibu ya, condong ke ibu, sehingga pada waktu Nabi ditanya siapa yang aku harus berbuat baik, harus berbakti, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Lalu bapak. Itu tidak berarti bahwa ibu DP terus bapak, bukan. Dalam situasi tertentu bapak bisa didahulukan dari ibu. Contoh, kan kadang-kadang bapak-bapak mah lebih loyo duluan daripada ibu-ibu. Akeh penyakit, buyuk, sehingga sudah terbaring di tempat tidur. Rabi ini masih cekas. Kita datang, dua-duanya nyeluk manggil, siapa yang mau dahulu ditemuin? Bapak. Karena sudah gak berdaya dia. Jadi tidak selalu seperti itu. Walladzi qala, dan ada kasus, ini kasus penyakit lama dari zaman purba. Kalau terulang sekarang berarti kita orang purba. Yaitu gawe nyemengit nih wong tua. Nyemengit kenapa ya? Gawe wong tua tidak senang, marah. Nyengitaken. Menyengit. Enggak, orang tuanya sakit hati sampai. Yaitu kasusnya, waladzi, ada orang yang qala,
ngedebat ibune. Qala ngedebat liwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Wis bisa terserah kalimatnya. Lakuma kepada kamu. Jadi kalau ibu-ibu ada anak kasusnya begini maksudnya. Akhirnya anaknya ngomong gini, kan kebiasaan kita hati-hati no, bukan kayak wong bengen. Siranya ados sing berkah Allah, gitu kan? Sing bengen-bengen ge akeh sing kenang bilai. Yang terbesar kecelakaan itu kamu masuk neraka. Nah, kalau nanti sudah dibangkitkan dari alam kubur, nyemengit dinasihatur nerima anak. Anaknya ngomong begini, ataidani ni an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. Apa setelah dibangkitkan dari alam kubur, apa orang dulu yang sudah mati, sudah ada dibangkitkan dalam kubur, pengen tahu itu yang lonjak orang tua kayak apa. Jadi kan orang tuanya ngomong gini, nah mungkin ibu kamu bisa maafkan, kamu badut, hati-hati Allah gak ridho, kamu gak ada umur masuk neraka. Dari dulu sejak zaman Nabi banyak kualat pada orang tua berakhir ke neraka. Bu aja ngancem kita kalian mau bengen. Coba suruh bangun orang-orang dulu tuh yang dulu melunjak pada ibunya, pengen tahu ngelunjak ibu cek. Nah, orang tuanya lagi posisi memberi nasihat seperti itu. Apa yang terjadi apabila kasus itu terjadi? Maka kita sebagai orang tua yastaghitsan, akhirnya minta pasrah pada Allah. Mau marah tetap anak darah daging sendiri. Ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya. Sakit hati ini melihat anak ngelunjak. Wailaka amin. Terserah engkau ya Allah celaka, amin. Begitu kata amin muncul dari orang tua, semua di tangan Allah. Di situ kan ada kata amin kan. Wailaka, kalau mau bikin celakalah. Wah itu udah eng-eng itu. Yang pasti eng-engnya masuk neraka pasti. Selama amin dan kita tidak bertobat, maka sholat kita nggak pernah nyampe. Zakat kita, sedekah kita, haji kita. Kalau orang tua masih hidup, minta maaf, lalu bertobat. Kalau orang tua sudah meninggal, maka bertobatlah. Tobat kita pada orang tua itu untuk membuka jalan agar ibadah kita dicatat. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Ini mirip dengan begini nih. Saya tukaran dengan orang. Berapa hari itu sholatnya nggak diterima itu? 3 hari. Belum nambah belum. Kan mirip seperti itu. Cuma untuk orang tua nggak dijangka waktunya. Selama belum bertobat dan apabila orang tua masih hidup belum minta maaf, tetap aja itu sholat segala nggak diterima. Ya, ngeri. Makanya jangan jadi orang tua lah, ngeri lah. Gimana ya, nggak bisa yang menolak ya. Kalau nasihat saya, bersabarlah, jangan keburu pakai doa wailaka amin. Karena kata aminnya ini mengunci anak kita kesulitan mengakses Allah. Ini diceritakan Allah kasusnya. Inna wa'dallahi hakun, jangan tidak percaya. Ini janji Allah pasti. Apa yang pasti? Yang aminnya itu. Aminnya orang tua ya. Fayaqulu ma hada illa asatirul awalin. Nyakin nyemengit anak ikut leh cerita dongeng bengeng aja jangan ngegos, jangan ngebentak saya. Klasik itu cerita masa lalu. Ih nyemengit baca itu.
Anak-anak seperti ini disebut anak bodoh oleh Al-Quran. Kenapa bodoh? Tidak paham sedang diberi peringatan oleh orang tuanya, bahkan tidak takut diancam neraka. Ulaika, maka mereka itu alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin, yang akhirnya terbukti ancaman dari ibunya, qad khalat min qablihim, sudah pernah terjadi di masa lalu, minal jinni wal insi, baik dari kalangan keluarga rumah tangga jin maupun rumah tangga manusia. Innahum kanu khasirina, akhirnya anak-anak yang kualat kepada ibunya itu, setelah ibunya orang tuanya ngomong amin, itu al khasirina, rugi. Di mana itu ruginya? Akhirat. Jangan ngebayangkan tangkuban perahu, jangan. Walikulli darajatin, naudzubillahi min dzalik, ya, jangan sampai terjadi anak kita seperti itu. Andai kata ada anak yang diamini orang tuanya dan tidak pernah bertobat pada Allah, maka dia masuk neraka. Walikulli nerakanya di mana nih anak kita nih, ya? Neraka anak kita di mana? Walikulli darajatin, masing-masing ada derajatnya. Oke, kita sampai di sini dulu. Tadi ada pintu khusus masuk surga. Masuk surga, ketemu Nabi Muhammad segala. Tapi Nabi Muhammad masa ya derajatnya sama dengan kita? Enggak kan? Tentu Nabi Muhammad derajatnya istimewa karena amalnya banyak dan istimewa. Lah amal kita sedikit, cuma modal berbakti pada orang tua, emang masuk surga, cuma sarananya sedikit. Pak, kita masuk surga karena wasilah berbakti kepada orang tua. Nah, ada juga anak yang masuk neraka wasilah durhaka kepada orang tua. Namun walikullin, tiap-tiap anak yang durhaka pada orang tua darajatin, derajatnya beda, karena mereka juga punya amal. Pernah puasa Senin Kemis, pernah tahajud, pernah sedekah, cuma apes masuk neraka gitu loh. Ya. Kenapa apes? Hanya gara-gara durhaka, bukan tidak berbakti loh, durhaka. Bedakan antara tidak berbakti dengan durhaka, ya. Durhaka itu satu, ngomong membantah orang tua, menyakiti orang tua karena diingatkan orang tua tentang neraka, malah aja ngweden ibu, iku mah cerita ombengen iku mah. Itu gesek kita. Wa yauma yuradu, pada waktu dihadapkanlah alladzina kafaru, orang-orang kafir, ala nar, tepat menghadapi neraka. Idhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, habiskan oleh kamu kesenangan kamu di dunia, maka di neraka, di akhirat nggak punya kesenangan, udah habis di dunia. Nah, habis di dunia sehingga di neraka nggak punya kesenangan lagi, ya wajar akhirnya masuk neraka. Di antara kesenangan di dunia itu adalah tidak mau memikirkan orang tua. Ada anak yang rungsem mikir akan orang tua. Kepikir nggak? Ada anak yang beban mikirkan orang tua, akhirnya tidak mikirkan orang tua, dan itu menyenangkan. Sepanjang hidup di dunianya murni menghindari rungsem nih wong tuanya. Akhirnya kata Allah, kamu udah habis jatah kamu senang-senang di akhirat, jadi masuk neraka lah. Fal yauma, maka hari ini kata Allah, tujzauna adzabal hauni bima kuntum tastakbiruna. Hari ini akan dituntaskan balasan akibat kamu pada waktu di dunia sombong. Kenapa disebut sombong? Menganggap
beban orang tua itu rungsep. Wa bima kuntum tafsukun, dan juga karena kejahatan yang kita buat disebut jahat, kejahatan. Dah sampai di situ, itulah tentang wawassoinal insan. Saya ingatkan lagi, semua orang agamanya apapun memiliki kebutuhan fundamen untuk berbuat baik, tapi pasti sehebat-hebatnya cuma untuk menyenangkan orang tua. Kita tidak bicara itu, bicara lebih lagi, yaitu mencari kepuasan Allah. Tapi sebaliknya, ancaman terberatnya adalah kita dianggap durhaka oleh Allah apabila kita melakukan tindakan fusuk, fasik. Tindakan fasik pada orang tua itu membangkang, membantah, bikin sakit hati, menolak nasihat orang tua. Itu disebut fasik. Imbalannya masuk neraka. Imbalannya. Sementara kita nggak sholat belum tentu masuk neraka. Sementara kita nggak puasa Ramadan belum tentu masuk neraka. Tapi berbuat fasik kepada orang tua, imbalannya neraka. Berbakti pada orang tua, imbalannya surga. Walaupun belum tentu amal kita itu membuat istimewa kita di surga, ya belum tentu gitu ya. Karena kita sebenarnya modalnya nggak cukup, hanya dapat untung wilkat karena berbakti pada orang tua. Waskur, ayo kita ingat Akhawadin dalam kasus saudaranya kaum Ad, yaitu Nabi apa kaum Ad? Nabi Hud. Waktu itu Nabi Hud anzaro memberi inzar, peringatan qaumahu kepada kaumnya, bil ahqafi, tentang bahayanya bukit-bukit pasir apabila diterjang badai angin, ya, karena murka Allah. Daerah yang dihuni kaum Ad itu daerah yang berbahaya karena dikepung oleh al-ahqaf, bukit-bukit pasir yang apabila ada angin yang tidak normal karena azab Allah itu bahaya. Karena kan acak-acakannya. Wa qad khalatin nudur, sedangkan kata Nabi Hud pernah terjadi sebelumnya kasus yang menimpa orang-orang yang karena diazab Allah kemudian memiliki problem dengan alam sekitarnya itu. Min baini yadaihi, baik di sebelumnya pernah terjadi, pada saat itu terjadi, wa min khalfihi, maupun sebelumnya. Allah ta'budu illallah, yaitu karena berbakti bukan kepada Allah tapi kepada yang tidak memiliki otoritas al-ajiz maupun al-hakim. Ini akhafu alaikum azab yaumin adim, saya khawatir kalian diazab Allah. Jadi Nabi Hud itu, saya khawatir kalian diazab Allah. Nyembah kok bukan yang al-ajiz, patuh dan taat kok kepada yang bukan al-hakim. Patung tuh nggak punya al-ajiz, tidak punya al-hakim. Jelek-jeleknya di bawah Allah itu orang tua kita. Setelah orang tua habis, tidak ada berhala, tidak ada patung, apalagi pimpinan. Karena delegasi kepatuhan itu dari orang tua turun ke dari Allah turun ke orang tua. Sedangkan konsep atiullah wa ati'u ulil amri minkum dalam kemasyarakatan beda lagi. Dalam soal privat dari Allah turun ke orang tua dan tidak pernah diberikan kepada yang lain. Maka aneh malah beribadah kepada patung berhala dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kita lebih buruk lagi,
lebih patuh pada pimpinan dari orang tua kita, lebih patuh pada pimpinan daripada Allah, lebih berbagi kita, lebih nakal kita ini. Nah, diingatkan oleh Nabi, mana Nabi Hud tadi itu, Nabi Hud, kalau diancam begitu, malah mereka menolak. Ajitana litafikana an alihatina. Kamu minta kami meninggalkan Tuhan kami. Fatina bima ta'iduna. Mendingan buktikan aja deh ancaman kamu. Saya nggak mau meninggalkan Tuhan saya. Saya sudah PW. Saya mau terima tantangan kamu, wahai Nabi Hud. Bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Kalau kamu benar, buktikan ancaman kamu bahwa bukit pasir ini akan runtuh dan kami terkubur hidup-hidup di sini. Songong ini orang. Qala, maka kata Nabi Hud, innamal ilmu indallah. Lah kita mau apa? Bukan. Saya cuma dikasih tahu Allah bakal ada azab loh kalau kamu berbakti bukan pemilik otoritas, yaitu aziz maupun hakim, masih mendingan kepada orang tua daripada kepada berhala, kepada patung, kepada kayu, kepada pohon. Soal azab itu kapan saya nggak tahu apa-apa, kata Nabi Hud. Wa uballighukum ma ursiltu bihi. Saya cuma nyampaikan apa yang dirisalahkan oleh Allah kepadaku tentang orang-orang yang murka kepada Allah, maka dimurka oleh Allah. Walakinni arakum qauman tajhalun. Perhatikan tuh tajhalunnya tuh. Kalau boleh jujur kata Nabi Hud, syirik-syirikin tajhalun. Kamu ini tajhalun, bodoh. Kenapa bodoh? Karena diberi peringatan tapi tidak percaya. Ada orang tua kasih nasihat, anak tidak percaya. Lebu omongan-omongan itu. Nah itu disebut tajhalun. Ya, falamma ra'auhu 'aridun. Beneran baik kejadian. Titik dulu di sini ya. Apa ini yang menjadi garis bawah kita ini? Akhirnya kejadian loh, nanti akan diceritakan azab ini. Apa yang menjadi ampuh ini? Apa karena dia Nabi Hud? Gimana nih? Karena diberi peringatan tidak ngegubris. Dan itu nggak perlu Nabi Hud, ibu kita bisa melakukannya. Ya, orang tua kita masih punya kehebatan seperti Nabi Hud juga. Itu nggak habis zamannya, enggak. Ya, jadi hebatnya orang memberi peringatan dan kita nggak ngegubris, azab itu pasti. Ini bukan cerita orang bengen, bukan. Sampai sekarang orang tua kita masih bisa melakukannya dan akan terjadi pada kita sebagaimana Nabi Hud membuktikannya. Orang-orang kaum Ad sudah lama paceklik, kemarau panjang, tiba-tiba didatangkan oleh Allah aridan, berkelebat awan hitam yang gelap, maka bersorak-sorai hujan akan datang. Lihat televisi, kata BMKG hujan akan turun. Mustaqbila audiyatihim, yang mereka kemudian saling berhadapan ya untuk menyambut hujan. Qalu, maka mereka menyambut hujan itu, hada aridun mumtiruna, inilah awan yang akan menjatuhkan hujan-hujan untuk kita. Bal, salah, kata Nabi Hud. Bal, bukan, itu bukan hujan. Wa masta'jaltum bihi, itu yang kamu dengan sombong menantang azab Allah, minta disegerakan. Tuh muncul kok. Rihun fiha adabun alim. Ngerati ning jerone ada rihun, angin yang fiha adabun alim, tapi bukan angin biasa.
merupakan azab yang pedih. Tudammiru, maka akhirnya itu si arid, awan hitam yang berisikan angin itu, tudammiru, meluluh lantakkan kulla syai'in, apapun yang ada di kawasan itu, kawasan kaum Ad, bi amri rabbiha, dengan perintah Allah. Fasbahu la yura, akhirnya yang tadinya ada rumah, yang tadinya ada orang, trafik, light, rambut, yang listrik, semuanya hilang dalam sekejap. La yura illa masakinuhum, kecuali yang tersisa adalah tempat tinggal mereka. Orangnya hilang, dimatikan semua oleh Allah. Ada yang dalam keadaan berdiri, ada dalam keadaan duduk. Kota itu selanjutnya disebut dengan kota mati. Ya, itu kaum Ad. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Yang pertama, yang kedua tadi di atas, durhaka pada orang tua disebut fasik. Kalau durhaka kepada Allah disebut al-mujrimun. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.